Halo teman-teman, kembali lagi sama gua Tito. Kembali lagi gua mau sharing tentang kehidupan gua. Kemarin di video yang kemarin gua bilang gua mau sharing tentang kehidupan rumah tangga gua. Mungkin di sini eh, buat kalian yang belum berumah tangga, mungkin bisa untuk jadi bahan pertimbangan atau bahan referensi gimana kita harus membangun sebuah rumah tangga yang baik dan benar. Di sini gue bukan sok tahu atau sok menggurui, enggak. Gue juga masih belajar dan masih banyak hal yang harus gue pelajari. Bukan berarti gue sudah pro atau sudah mahir dalam berumah tangga, enggak. Sampai kapanpun gue masih tetap belajar gimana harus bersikap dan gimana harus berumah tangga. Oke teman-teman, gue berumah tangga itu sudah 17 tahun. 17 tahun gue udah berumah tangga dan banyak hal yang gue alami, yang gue lewati, pahit, manis, asam, asin. Dan kedepannya juga pasti masih banyak hal-hal yang harus gue pelajari kembali. Banyak hal yang harus gue cermati dalam berumah tangga supaya bisa mempertahankan rumah tangga ini dengan baik dan benar. Gue ngerasa dulu itu adalah orang yang sudah baik, orang yang sudah benar dalam rumah tangga. Gue ngerasa semua itu gue udah bener nih ngelakuin ini. Gue udah benar dalam bersikap ini, bersikap itu dalam rumah tangga. Gue sudah benar sebagai seorang suami begini. Gue dulu merasa ya udah bisa semuanya. Maksudnya gue udah ngerasa bener, udah ngerasa baik gitu sama istri gitu. Tetapi setelah gue pelajari, ternyata banyak hal yang harus gue perbaiki dalam rumah tangga. Bahkan dalam hal-hal sepele pun, itu seringkali membuat rumah tangga itu menjadi baik kalau kita lakukan. Contoh hal sepele itu adalah, kadang istri ngajakin nemenin untuk ke pasar. Kadang ya elah apa sih cuma ke pasar doang, beli ini itu, tinggal sendiri juga bisa. Terkadang kita mikirnya begitu, dulu gue juga mikirnya begitu. Ternyata dengan situasi seperti itu, kalau misalkan kita sebagai seorang suami, kayak gue sebagai seorang suami itu mengikuti ajakan istri tadi pergi ke pasar, padahal itu sepele ya, kelihatannya sepele, tetapi kalau kita mengikuti itu berdampak yang luar biasa. Dan kalaupun nggak diikuti, itu juga berdampak luar biasa buruk biasanya. Padahal itu hal sepele loh. Kalau kita lakuin, itu akan lebih mempererat hubungan sama istri juga. Jadi yang gue mau sharingkan di sini adalah sebuah hubungan rumah tangga itu dibangun bukan hanya sekedar dengan cinta. Cinta itu diperlukan, cinta itu penting, cinta itu dibutuhkan. Tetapi untuk membangun sebuah rumah tangga itu kita memerlukan hikmat, memerlukan kepandaian, dan memerlukan pengertian. Dari ketiga hal tersebut, kalau kita bisa mempelajari dengan baik, kita akan bisa membangun rumah tangga itu dengan baik juga. Kita akan mengerti bagaimana sih seharusnya berumah tangga gitu. Kalau berumah tangga dibangun hanya dengan cinta, menurut gue itu nggak cukup. Orang bilang cinta adalah segalanya, enggak. Orang kalau udah berumah tangga tidak makan cinta, tetapi banyak hal yang harus diperhatikan. Semuanya itu harus kita dapatkan, dan jalan satu-satunya untuk mendapatkan itu adalah ya kita belajar bagaimana kita harus berhikmat, kita harus mengerti, kita harus mempunyai kepandaian, karena menyatukan dua pribadi yang berbeda itu sangatlah sulit. Laki-laki dan perempuan dari luar sampai yang paling dalam itu sangat-sangat berbeda. Dari cara pandang, dari cara mendengar, dari pola pikir, dari cara berbicara, itu sangat-sangat berbeda. Nah, kalau kita sudah satu atap, sudah berumah tangga, satu tempat tinggal, satu rumah, itu kita akan sering banget berkonflik kalau kita nggak ngerti semuanya itu, nggak ngerti perbedaannya itu. Makanya kita harus mempunyai pengertian, mempunyai kepandaian untuk mengerti semua itu. Karena laki-laki dan perempuan itu berbeda. Contoh perbedaan yang ini adalah yang paling biasanya paling mencolok itu adalah pola pikir.
pola pikir. Laki-laki dan perempuan itu sangat-sangat berbeda, mempunyai pola pikir yang berbeda. Perempuan itu, oh, biasanya perempuan rata-rata itu multitasking. Jadi dia bisa sambil masak, sambil WA-an, sambil ngurusin anak, sambil nonton TV, kemudian sambil ini itu bisa. Tetapi kalau laki-laki itu nggak bisa. Laki-laki kalau lagi nyetir, ngeliatin map, ditanya diganggu aja. Biasanya dia konsentrasinya itu buyar. Contoh hal kecil lagi ya untuk laki-laki ya. Misalkan kita lagi WA-an nih, WA lagi penting. Hal penting sama orang, kita lagi WA. Kemudian ditanya sama istri, ini. Kita pasti nggak fokus. Nggak bakalan fokus. Karena memang laki-laki itu nggak bisa seperti perempuan. Nggak bisa multitasking. Laki-laki itu fokusnya satu ya udah satu gitu loh. Kita lagi WA, fokusnya kita WA. Nggak bisa dengerin istri ngomong, kemudian tiba-tiba langsung kita jawabin. Itu ya kalau laki-laki bisa begitu luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali ya. Cuma rata-rata laki-laki itu seperti itu. Jadi kalau kita nggak mengerti sebuah perbedaan, itu akan konflik terus. Dari cara kita bicara. Cara bicara perempuan dan cara bicara laki-laki juga berbeda. Laki-laki satu kata, perempuan bisa 10 kata. Laki-laki 10 kata, perempuan bisa 100 kata. Bahkan bisa berkali-kali lipat. Itulah perbedaannya. Belum lagi kebutuhan. Kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan itu sangat-sangat jauh berbeda. Kebutuhan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kebutuhan utama itu sangat-sangat berbeda. Kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan. Ini yang sering menjadi konflik antara laki-laki dan perempuan. Jadi buat kalian para perempuan ya, kalian harus tahu kebutuhan utama laki-laki yang paling utama itu adalah, kalian tahu kebutuhan utama laki-laki itu adalah seks. Enggak ada yang lain. Kebutuhan paling utama laki-laki itu adalah seks. Nah, kalian kalau nggak ngerti itu, yang ada konflik karena gejolak batin, gejolak hasrat itu harus dilampiaskan gitu loh. Berbeda dengan halnya perempuan. Perempuan itu kebutuhan utamanya itu bukan seks. Seks bagi perempuan itu kebutuhan nomor sekian. Tetapi kebutuhan utama perempuan, kalian tahu, kebutuhan utama perempuan adalah ngomong. Kebutuhan utama perempuan itu adalah ngomong, ngobrol. Jadi kita sebagai laki-laki atau sebagai seorang suami, kita harus menjadi seorang pendengar yang baik. Kalau perempuan lagi bercerita, lagi ngomong, kalau kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik, perempuan itu akan terasa nyaman. Perempuan itu akan ngerasa dihargai gitu loh. Makanya kenapa kalau perempuan dosanya itu terkadang kalau ketemu sama perempuan lain itu gibah atau ngomongin orang. Itu dosanya perempuan. Karena kebutuhan mereka itu ngomong. Kebutuhan mereka itu ngobrol. Kalian tahu dosanya laki-laki itu apa? Jarang laki-laki yang ngomongin orang. Ngobrolin orang itu jarang. Walaupun ada beberapa tapi jarang. Tapi rata-rata itu seorang laki-laki itu kebutuhannya itu seks. Makanya dosanya itu ya nonton bokep. Kemudian mungkin kalau yang hasratnya nggak terpenuhi di rumah, mereka bisa jajan. Karena apa? Itu kebutuhan laki-laki gitu. Nah, kebutuhan perempuan itu ngobrol. Makanya dosanya ya begitu. Kalau misalkan di rumah nggak didengerin, di rumah. Nah inilah bahayanya perempuan. Kalau misalkan kita sebagai laki-laki atau sebagai suami nggak dengerin istri di rumah itu ngobrol, ngomong gitu loh. Bahayanya apa? Kalau kita nggak dengerin, istri itu akan cari tempat cerita yang nyaman. Bisa jadi teman kantor, bisa jadi siapa. Ya kalau misalkan ceritanya ke sesama jenis sih nggak masalah ya. Yang bahaya itu kalau misalkan perempuan itu cerita ke lawan jenis. Nah si lawan jenis ini yang bukan suami ini merespon. Maksudnya dengan mendengarkan dengan baik. Itu perempuan akan terasa nyaman. Kalau perempuan sudah terasa nyaman, disitulah celah terjadi perselingkuhan. Terjadi celah perselingkuhannya dari situ. Dari rasa nyaman perempuan cerita ke orang lain gitu. Nah laki-laki bisa jajan di luar. Ya karena hasratnya di rumah itu nggak terpenuhi. Nah itulah salah satu dari perbedaan laki-laki dan perempuan. Kalau misalkan
satu sama lain itu nggak mengerti, nggak mau memahami gitu loh. Laki-laki nggak mau memahami perempuan dan perempuan pun nggak bisa memahami laki-laki. Jalan satu-satunya untuk itu adalah kita ya belajar untuk saling memahami dan saling mengerti. Apa sih tujuannya untuk berumah tangga itu? Tujuan berumah tangga itu adalah menjadi satu, intim. 1+1 bukan 2, tapi 1. Nah, gimana nih caranya untuk bisa jadi intim begini? Romantis itu belum tentu intim. Tetapi kalau udah intim, romantisme itu gampang didapat. Jadi memang orang berumah tangga itu memang ya harus belajar. Nggak serta-merta kemudian aku cinta sama kamu, kamu cinta sama aku, yuk kita nikah, yuk kita punya anak. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Belum cara pandangnya, belum cara mendengarnya. Cara pandang dan cara mendengar laki-laki dan perempuan itu sangat-sangat jauh berbeda. Kalau kita nggak ngerti itu, ya sudah, yang ada kita akan konflik terus. Dulu sebelum gua mengerti ini semua ya, waduh, gua sering banget tiap hari itu hampir terjadi konflik masalah sepele gini jadi konflik, masalah sepele gini jadi konflik. Karena apa? Gua nggak memahami ternyata perempuan begini. Ternyata perempuan begini, ternyata perempuan begini gitu. Demikian juga istri gua, dulu juga nggak memahami, ternyata laki-laki begini, laki begini. Akhirnya kita berdua itu ya belajar bareng gimana seharusnya kita berumah tangga. Masih banyak banget hal-hal yang harus diperhatikan dalam berumah tangga. Untuk kalian yang belum berumah tangga, jangan cepat-cepat ingin berumah tangga. Kalian harus berpikir dulu dan kalian harus mencerna dulu. Seperti apa sih berumah tangga itu? Jangan sampai kalian terjebak dalam hubungan rumah tangga yang kurang enak, kurang nyaman. Yang ada isinya berantem, ribut, bisa dibilang hubungan apa ya? Hubungan toksik lah. Orang-orang zaman sekarang bilangnya hubungannya toksik. Nah, kalian harus mengerti dulu sebelum berumah tangga. Nah, kalian yang belum berumah tangga ya kalian bisa sharing-sharing ke orang-orang yang sudah pernah berumah tangga seperti apa sih berumah tangga. Tetapi satu hal yang harus kalian pelajari adalah kalian harus mempunyai hikmat, kepandian dan pengertian untuk membangun sebuah rumah tangga yang terhindar dari stres. Orang berumah tangga itu lebih banyak stres dibanding orang yang sendirian. Orang bilang mau berumah tangga biar bahagia. Berumah tangga bahagia itu kalau ngerti gimana berumah tangga. Kalau nggak ngerti gimana caranya berumah tangga, nggak akan bahagia. Makanya orang-orang, kalian lihat aja, orang yang menikah cerai. Mau sampai kapanpun, mau 10 kali kamu menikah, kalau nggak ngerti gimana caranya berumah tangga, pasti akan kawin cerai. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang gua sharingin. Untuk nextnya mungkin gua akan sharing-sharing lagi untuk lebih detailnya tentang hikmat, kepandian, dan pengertian. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye, God bless you, Tuhan memberkati.